Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Eh, saya di sini ingin mengklarifikasi dengan apa yang sudah terjadi ya di lapangan. Sekarang itu, aduh, gimana ya ngomongnya. Jadi intinya saya ingin membuat video di sini mengonfirmasi apa yang terjadi antara saya dengan keluarga Bapak Wayan sekarang, supaya semuanya itu nggak abu-abu gitu. Karena dari kalian kan banyak yang menggiring opini, banyak yang menggoreng-goreng. Jadi biar semuanya kelar, biar semuanya clear, biar semuanya tenang, saya di sini insya Allah akan membicarakan apa yang sebenarnya terjadi, mengungkapkan ibaratkannya mengungkapkan apa yang terjadi di belakang layar. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan omongan saya tidak ada yang saya tambah-tambahin dan tidak ada yang saya kurang-kurangin. Untuk supaya semuanya sinkron mungkin ya, supaya balance, mungkin di sini aku mau flashback dulu ke belakang. Apa itu ASFman gitu, kenapa bisa bikin akun TikTok ASFman. Jadi sebelum aku bikin akun TikTok ASFman, sebenarnya aku itu basicnya itu emang udah konten kreator. Channel YouTubeku pada saat itu 550.000 dan yang satu lagi kisaran 29.000. Nah, untuk channel ASFman-nya sendiri itu baru gitu. Untuk akun TikToknya, kalau untuk akun YouTube itu udah ada duluan gitu. Nah, singkat cerita, saya berangkat ke Bali. Saya ketemu sama Anggi karena saya bekerja di salah satu perusahaan dan kalian juga udah tahu. Karena kan saya punya naluri sebagai content creator, pada saat itu iseng aja gitu. Gi, gue mau bikin akun TikTok, tapi kontennya tentang kita berdua gitu, tentang kegiatan kita bekerja gitu. Terus kata si Anggi, ya udah bikin aja, karena dia juga kan udah punya akun TikTok gitu. Dan aku juga sebenarnya udah punya akun TikTok gitu, followerku lumayan lah, di atas 50.000. Cuman udah agak jalan. Akhirnya singkat cerita, akhirnya saya bikin, karena pada saat itu saya pengen menjadi sosok anonim di akun itu. Saya nanya sama Anggi, ini namanya apa yang bagus gitu. Terus dia ngasih saran, kasih nama ASFman. Dan akhirnya saya bikin, saya upload 1-2 konten, dan pada saat itu mungkin Tuhan memberi jalan ya. Dari situ akhirnya TikTok kita, video kita langsung FYP gitu, langsung viral. Nah, singkat cerita, kita singkat aja ya biar gak terlalu panjang. Singkat cerita, kita memutuskan untuk resign di tempat kerja itu dan untuk fokus ke ASFman. Dengan catatan kita membuat kesepakatan ASFman itu akan dijadikan ibaratkannya PT lah gitu, untuk mencari nafkah buat kita gitu. Nah, awalnya tuh aku berdua aja gitu sama Anggi. Nah, habis itu kita berangkat ke notaris, hitam di atas putih. Dan untuk sistemnya sendiri itu aku ngajuin 50-50 gitu. Anggi 50%, aku 50% gitu. Nah, pada saat itu di luar modal bikin konten gitu, kayak misalkan editor, tim kreatif, kameramen, itu pokoknya di luar job desk itu kita 50-50% gitu. Jadi profitnya itu 50-50%. Dan akhirnya berjalan dengan lancar, semuanya udah sepakat. Dikarenakan masih merintis, belum ada modal, kameramen sama konsep, terus ngehandle endorsan, itu semua aku yang pegang job desknya gitu. Kameramen pegang kalau misalkan ada endorsan, siapa yang bikin konsep, itu semuanya aku gitu. Dan termasuk dengan brandingan gitu, itu emang aku semua yang konsep gitu. Karena pada dasarnya aku ini kan udah punya istri, sudah menikah gitu.
Nah makanya aku tuh pengen ngebedain hidup pribadiku sama karakter ASF Man itu. Jadi si ASF Man itu aku bikin fiksi. Dia itu karakter di luar pribadiku gitu. Dan itu kita udah sepakat gitu. Karakternya kayak gimana itu udah aku omongin ke Anggi gitu. Itu tuh kayak pure aja entertain gitu. Tidak ada melibatkan perasaan apapun gitu. Oke, dan jalan dan aku pun dikarenakan aku ngelihat potensinya bagus ya. Pada saat itu di TikTok juga selalu FYP, akhirnya aku all in. Aku memutuskan buat pindah ke Bali. Sebenarnya awalnya tuh gak ada niatan buat pindah ke Bali. Karena yang pertama alasanku itu kenapa pindah ke Bali, karena aku kayak menemukan keluarga baru gitu di Bali, yaitu keluarga Pak Wayan gitu. Karena menurutku mereka itu baik banget gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya kita berjalan dengan lancar. Aku all in di Bali, beli alat-alat apalah, aku beli motor di sana, pasang AC, itu pakai duit pribadiku. Pokoknya semuanya aku kerahkan di situlah. Dan di pertengahan jalan ternyata bapaknya Anggi, dia ibaratkannya punya potensi juga gitu untuk terjun ke dunia entertain. Cuman dia itu ngasih saran katanya kalau dia itu suka bikin konten uka-uka. Nah, konten uka-uka. Pada saat itu dia ngajuin gimana kalau kita bikin kayak explore. Sebenarnya sih ya, kalau jujur-jujuran, aku tuh di dunia malam kayak konten horor itu aku gak ada basic sama sekali gitu. Karena aku dari dulu itu emang genrenya itu ya gamer, komedi, sama dokumenter gitu. Gak ada aku tuh kayak basic horor, belum pernah aku sekalipun ya, track recordku sekalipun aku bikin konten horor. Dan pada saat itu karena aku gak enak ya, karena udah baik kan keluarga Pak Wayan, karena gak enak kalau misalkan aku bilang gak mau Pak, soalnya beda genre, kan gak logis gitu. Maksudnya orang udah baik gitu, masa kita dengan terang-terangan gitu menolak. Karena penolakan itu menurutku sesuatu yang tidak menyenangkan gitu. Hanya aku iyain. Nah pada saat itu aku belum ngomong tuh sama Anggi. Si Anggi tuh sempat marah, aku sempat berantem sama dia. Kenapa kamu main iyain aja gitu? Karena ya selain genrenya beda gitu, jauh lah dari konsep si ASF Man ini sendiri gitu. Ya karena aku gak enak gitu. Akhirnya kita debat sama dia dan akhirnya ya setuju gitu. Cuman di sini karena brandingan sosok si ASF Man ini sudah sangat melekat gitu ya, dan sangat susah sekali gitu menjadi sosok si ASF Man ini karena benar-benar di luar ke pribadiku gitu. Akhirnya saya punya ide biar dia karakternya gak mati gitu di konten horor ini. Gimana kalau misalkan si ASF Man itu karakternya tetap tengil kayak gitu. Dan ya mereka oke gitu, mereka setuju. Bahkan setiap sebelum kita live streaming atau apa, kita selalu briefing gitu. Aku juga sama bapak itu sering ngomong kayak, Pak mungkin udah lebih lah dari 3 kali ngomong, Pak kalau misalkan aku ada yang kurang atau bercandaanku yang berlebihan, tegur aku Pak gitu, kasih tahu aku Pak gitu. Terus kata bapak, oke, ini selama ini untuk entertain kenapa gitu harus kita aman gitu, pokoknya enjoy gitu, jalanin aja semuanya gitu. Nah pokoknya setiap itu sama Mas Dewo juga aku ngomong, kalau misalkan aku kasih pemahaman gitu, kalau misalkan konten horor kayak serius kayak gitu, karena kan kita kontennya apa adanya gitu, jadi kita gak ada setting kayak tiba-tiba nongol pocong atau apa gitu. Jadi aku di sini aku mau balut pakai komedi gitu. Dan kata Mas Dewo oke, itu setuju, aman-aman aja, asal dengan catatan jangan menjelekkan nama tempat, ibaratkannya menjatuhkan, merugikan orang lah. Nah itu kalau hanya untuk sekedar konten
bercanda-bercanda bebas gitu. Nah kita sepakat itu semua gitu, kita sepakat. Dan ya sampai pada malam itu gitu, pada malam terakhir itu aku live sama bapak ya. Itu jadi kejadiannya itu sebenarnya kalau untuk yang ngagetin itu emang beneran aku gak ada briefing ya, itu kayak spontan aja. Karena sebelumnya itu live sebelumnya ya yang aku arsipin, mungkin kalian udah nonton, itu aku juga sama posisinya kayak aku kan kayak bilang coba pak aku jadi tempat mediasinya gitu, jadi si hantu itu dimasukkan ke dalam diriku gitu. Nah pada saat itu emang gak kejadian, ya udah gitu, udah aja gitu, selesai di situ, gak ada klimaks apa-apa. Dan aku sebagai konten kreator, otakku liar kan, kreativitasku muncul gitu, gimana nih aku caranya supaya penonton itu nggak kecewa atau nggak garing lah tontonannya. Nah aku kepikiran buat, awalnya sih aku kepikiran buat pura-pura kesurupan sih ya, tapi kayaknya itu menurutku terlalu berlebihan. Jadi aku kayak refleks ngagetin ke belakang set gitu, dan ya terjadi ya kayak gitu. Dan itu emang di luar briefing kalau untuk itu. Tapi kalau untuk konsep kita live dibalut dengan komedi itu emang kesepakatan semuanya gitu, udah tahu lah konsepnya kayak gimana gitu, gak ujug-ujug langsung aku kayak gitu, enggak gitu, udah diomongin dari belakang gitu. Bahkan aku juga kayak bikin dark joke, dark blue gitu sama bapak. Aku kasih pemahaman kalau aku tuh genre komedinya dark joke sama yang gelap sama yang ya itulah, aku sering dibilang cabul gitu. Emang referensinya ke sana gitu komediku. Dan ya setelah itu aku sih sebenarnya udah ngerasa sih ya, pas aku ngagetin itu aku udah ngerasa wah kayaknya aku nih berlebihan gitu ya. Cuman di situ aku coba untuk tetap tenang dan untuk tetap kayak ngejalanin aja gitu sebagai sosok si karakter si Iceman ini. Karena ya pada saat itu emang lagi live dan sampai 4.000 yang nonton gitu. Terima kasih buat kalian yang selalu hadir gitu ya. Nah pada saat itu kita tuh udah mau pulang, kata Pak Dewo pulang gitu, kita pulang ke atas. Aku nanya ke bapak tuh ada yang ketinggalan gitu kan, ada yang ketinggalan. Dan ya terjadilah pemukulan di situ ya. Aku gak tahu sih berapa kali itu dipukul, 3 kali lah, lebih dari 2 kali lah ya. Dan di situ aku cuman kayak bisa diem, aku gak bisa ngapa-ngapain lagi, aku cuman bisa diem. Dan aku masih mikir pada saat itu ya, aku masih mikir, belum tahu apakah gara-gara dikagetin apa yang mana itu, atau aku ngeblank banget gitu. Pada saat itu aku ngeblank banget gitu. Dan ya itulah terjadi. Dan setelah kejadian itu saya memutuskan untuk balik ya ke Jabar. Saya jujur sih tujuan awal ke Bali itu bukan tentang uang, bukan tentang popularitas ya. Sebenarnya ya itulah, aku tuh pengen nyari keluarga baru di Bali. Meskipun ya sekarang gini aja lah, secara logis, siapa yang mau gitu channel YouTube sendiri gitu, sistemnya 50-50 gitu, sama talent 50-50. Sedangkan yang edit aku sendiri, yang bikin konsep aku sendiri, kameramennya aku sendiri, yang handle endorsean aku sendiri. Bahkan aku tuh kayak meskipun nih habis pulang live streaming gitu, mereka istirahat, bapak istirahat, Anggi istirahat, aku tuh kayak cross check video ngecek video buat ngupload besoknya. Aku pagi siangnya bikin konten sama Anggi atau sama bapak gitu, ngeblog, malamnya live streaming. Ya paling aku tidur itu istirahat 4 jam 5 jam ya paling. Habis itu aku pulang ke rumah, juga di rumah aku ngedit, nyari ide. Sebenarnya semuanya itu bukan tentang uang itu guys.
Dan bahkan saking seseriusnya saya gitu buat di sana, saya itu menggunakan uang pribadiku untuk membeli iPhone baru gitu ya, iPhone 13 Pro Max, supaya semakin bagus lah kualitasnya gitu. Itu pure uang pribadi saya, karena AdSense itu belum masuk sepeser pun gitu, belum masuk sepeser pun. Dan untuk kajian yang sekarang itu nanti aku liatin segini masuknya. Aku tuh beli iPhone itu 24 juta kurang lebih ya, itu pakai duit pribadiku sendiri. Dan aku di sana beli motor, beli AC apa habis lah kurang lebih ya 10 juta tuh. Dan dengan kejadian ini sangat disayangkan sih. Gak tahu juga aku kedepannya mau jadinya gimana sekarang. Dan ya makanya itu aku gitu kayak sempat ngambil endorsan dari slot gitu. Aku ambil endorsan ya karena emang nggak ada sama sekali buat modal gitu. Karena itu tuh sistemnya kita langsung bagi dua gitu sama bapak. Dan kalau kayak ada uang tengah gitu, misalkan kita dapat misalkan dapat 3 juta, yang 1 juta buat kita makan, yang 1 jutanya buat modal konten. Itu sistemnya kayak gitu untuk sistem ya. Jadi ya mungkin itu ya. Tapi di sini saya sangat ya, jadi mungkin itu ya yang terjadi semuanya di lapangan. Jadi mungkin dengan saya ngomong kayak gini, mungkin di sini juga saya terlalu berlebihan untuk bercandanya, meskipun itu brandingan, meskipun itu meskipun itu konten ya. Mungkin buat bapak dan keluarga Anggi itu kan hal baru gitu, mereka baru terjun di dunia entertain, sedangkan aku kan mungkin udah ada beberapa pengalaman gitu. Jadi ya mungkin kita miskomunikasi atau gimana sih aku. Oke, jadi dengan oke guys, mungkin itu aja ya klarifikasinya.